Hadis yang ke-82, An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Sayyiduna Jabir, semoga Allah meridai keduanya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sana Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tagawwatar rajulani, apabila dua orang lelaki buang hajat, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, maka hendaknya menutup setiap dari mereka agar tidak terlihat oleh temannya. Wala yatahaddatsa, dan juga ketika buang hajat jangan sambil bicara, jangan sambil ngobrol. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka atas perbuatan itu. Jadi buang hajat bersama-sama, ya, tanpa ada dinding penghalang, tanpa ada penutup, tanpa ada tirai. Buang hajat sama-sama terbuka, sama-sama saling melihat, itu dilarang. Dan juga kita dilarang buang hajat sambil ngobrol meskipun tertutup. Ya, satunya di kamar mandi sebelah sambil ngobrol, itu juga dilarang. Karena itu semua dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wasohahu Ibnu Sakan, disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnul Qattan, wa huwa ma'lul. Al-makna al-ijmali, makna secara global, al-islamu dinul hayati wal muru'ah. Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia memiliki sifat malu. Wal muru'ah, dan Islam juga mengajarkan agar manusia memiliki sifat harga diri. Bal dinul hayatil ijtimaiyatil muthla, bahkan agama Islam adalah agama yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana agar hidup di tengah-tengah masyarakat secara islami, secara mulia. Fahuwa yanha an kasfil aurati, agama Islam melarang pemeluknya untuk membuka aurat. Jadi kita semua dilarang untuk membuka aurat laki-laki, ya, bainas surrah war rukbah, aurat laki-laki antara dari pusar ke lutut, ya. Jadi antara pusar ke lutut itu, ya, di bawah pusar dan di atas lutut itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian wan nadhari ilaiha, Islam juga melarang melihat aurat, wa ta'arrudi lidzalika bil ijtima'i halata qada'il hajah, dan Islam juga melarang berkumpul buka aurat ketika buang hajat. Wa karahiyatil kalami hala dzalik, dan Islam juga memakruhkan berbicara ketika buang hajat. Tarafu'an bi nafsihi, untuk menjaga diri agar diri terhindar anit tasabbuhi bil hayawanat, agar tidak sama dengan hewan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaghdabu lidzalika asyaddal ghadab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka atas perbuatan itu dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Jadi dalam hadis ini, pertama, bahwasanya agama kita adalah agama yang mengajarkan kemuliaan, yang mengajarkan agar manusia memiliki harga diri, agar manusia memiliki rasa malu. Dan rasa malu ini al-haya'u minal iman.
rasa malu adalah sebagian daripada iman. Orang kalau masih punya rasa malu berarti masih punya iman. Tapi kalau orang udah nggak punya rasa malu sama sekali, berarti imannya sudah tidak ada. Jadi ketika seseorang malu apabila auratnya terlihat, itu adalah bentuk keimanan. Tapi kalau auratnya terbuka, terumbar, dia biasa saja, berarti itu menunjukkan bahwasannya imannya sudah tidak ada di dalam hatinya. Demikian juga yang sering kita hadapi, yang sering kita lihat setiap bulan Ramadan. Ya, ini bentar lagi nggak terasa udah mau Ramadan nih. Ya, 3 bulan lagi sudah ingin Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Di bulan Ramadan, apabila seseorang tidak puasa, akan tapi dia malu ngerokok di luar, dia nggak puasa. Dia nggak puasa, tapi apa? Dia nggak mau ngerokok di luar. Dia nggak mau minum dan makan di jalanan. Kenapa? Malu. Yang lain puasa, masa saya nggak puasa? Dia makan, minum di kamar mandi. Itu masih ada iman. Meskipun sedikit itu masih ada iman. Tapi kalau udah cuek saja, bulan Ramadan ngerokok di pinggir jalan, minum es, makan cuek, gak peduli dengan sekitar, itu menunjukkan bahwasannya imannya sudah tidak ada di dalam hatinya. Dan hati-hati, dikhawatirkan orang-orang seperti itu yukhsha maut su'il khatimah. Dikhawatirkan nanti akan wafat su'ul khatimah, wafat iman Islamnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati. Ini kalau orang masih punya rasa malu, itu berarti imannya masih ada. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada, maka imannya berarti sudah hilang. Dan dikhawatirkan orang seperti itu akan wafat di luar Islam. Meskipun orang-orang menyangka dia masih Islam, tapi di sisi Allah dia udah bukan Islam. Mungkin dia dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid untuk disolati, ya. Kemudian dimakamkan di pemakaman muslimin, dibacakan tahlil, dibikin haul dan lain sebagainya. Orang-orang masih menyangka dia Islam, tapi di sisi Allah dia sudah bukan Islam. Iman Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman Islamnya sudah dicabut, kira-kira mungkin gak akan masuk surga. Sedangkan syarat untuk masuk surga itu harus ada iman meskipun sekecil biji sawi. Jadi ahlul maksiyah itu pasti akan mampir di neraka. Tapi kalau masih punya iman, nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya ada iman. Tapi kalau wafatnya iman Islamnya udah dicabut oleh Allah, maka tidak ada harapan lagi. Ya, maka dari itu hati-hati, jangan pernah meremehkan perintah-perintah Allah. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, ya memang miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Asalkan beriman pasti akan masuk surga. Tapi ingat, yang namanya kunci itu ada giginya. Ya, arkanul Islam apa? Setelah syahadat adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian membayar zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian pergi haji bila mampu. Itu gigi-giginya itu. Ya. Kalau semua dikerjakan, insya Allah hidup secara Islami, akan wafat secara Islam. Tapi kalau hidupnya jauh daripada ajaran Islam, dikhawatirkan wafatnya tidak membawa Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman Islam kita. Amin. Allahumma amin. Makanya sangat penting, Pak. Ini habis sholat, ya, kita baca sambil pegang dada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Ya. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajarkan sifat malu. Dan juga agama Islam mengajarkan kepada kita semua agar tidak sama dengan binatang.
Ini alhamdulillah. Ini berkat Nabi besar Muhammad SAW kita menjadi manusia mulia yang tidak sama dengan hewan. Hadis tadi, idza tagawwatar rajulani, apabila dua lelaki buang hajat. Ini jangan sampai salah paham. Berarti yang dilarang cuma dua lelaki doang. Enggak, bukan begitu. Ini Nabi besar Muhammad menggunakan bahasa idza tagawwatar rajulani, apabila dua orang lelaki buang hajat, hendaknya itu membuat tirai, jangan saling melihat ya. Ini secara umumnya yang seperti itu laki-laki. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini siapa saja ya. Termasuk almar'atani. Dua perempuan juga dilarang. Enggak boleh sesama perempuan mandi bersama, kemudian buang hajat bersama tanpa ada tirai, tanpa ada penghalang. Demikian juga warrajul wal mar'ah, lelaki dan wanita juga dilarang. Wasabi warrajul, anak kecil dan laki ya, anak kecil dan juga pria dewasa. Ini anak kecil yang sudah tamyiz ya, hendaknya apa? Jangan sampai aurat kita terlihat. Melainkan kalau masih kecil nggak ngerti, nggak ada masalah. Wasabi wal mar'ah, demikian juga anak kecil dan perempuan. Jadi siapa saja ini diajarkan oleh agama Islam untuk malu, jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini adalah yang pertama, wujubu satril aurati, wajib untuk menutup aurat. Jadi wajib nih aurat kita tutup ya. Jangankan kemaluan paha saja wajib kita tutup nih. Karena autor rajul indal ajanib baina surrati war rukbah. Karena auratnya laki-laki di hadapan yang bukan mahram itu antara pusar sampai lutut. Adapun auratul mar'ah indal ajanib jami'u badaniha. Adapun auratnya wanita di hadapan yang bukan mahram itu adalah seluruh tubuhnya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i untuk aurat wanita ini ada dua pendapat, Pak. Dalam mazhab Syafi'i sekali lagi berbicara mengenai aurat wanita di hadapan yang bukan mahram ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i bahwasannya aurat wanita di hadapan yang bukan mahram itu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya aurat termasuk wajah. Makanya ada yang memakai cadar. Jadi kalau ada orang memakai cadar, jangan kita langsung bilang wah ini aliran lain ini mah Islam garis keras ini ninja ini. Nggak boleh kita begitu. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang dikukuhkan, pendapat yang terkuat, auratnya wanita memang itu seluruh tubuh termasuk wajah, kecuali mata ya. Nah, ini ada di mana? Ini ada di kitab Safinatun Najah, kitab tipis. Safinah, ya, Safinah orang tua kita dulu tuh apa? Yang namanya Safinah udah di luar kepala semua. Makanya disebut oleh orang tua dulu Sulam Safinah. Itu Sulamut Taufik dan kitab Safinatun Najah. Itu orang tua kita dulu pasti itu. Dua kitab itu pasti mereka paham. Kenapa? Karena mereka dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Selalu belajar dengan ulama, nggak jauh-jauh dari ulama. Nah, tapi sekarang ini kalau kita sampaikan hal seperti ini dikira ajaran baru. Ini bukan ajaran baru. Ini ajaran dari dulu. Bisa dicek nanti di kitab Safinatun Najah. Kitab dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling kecil, yang paling tipis itu. Nah, nanti ada pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua, auratnya wanita di hadapan yang bukan mahram itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah. Ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini pendapat yang kedua. Ini ada dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Nanti tingkatannya tuh biasanya kalau di pesantren habis belajar Safinatun Najah
naik ke matan takrib. Dari matan takrib mempelajari syarahnya Fathul Qarib. Dari Fathul Qarib nanti belajar Hasyiatul Baijuri. Nah, di Hasyiatul Baijuri itu disebut oleh Al-Imamul Baijuri. Nah, karena zaman sekarang, di zamannya beliau itu sudah banyak wanita yang pergi ke pasar. Ya, awalnya dulu yang ke pasar itu laki-laki. Makanya di Yaman, di Hadramut sana itu di pasar semua laki-laki, Pak. Nggak ada perempuan, di pasar laki-laki. Jadi memang dulu yang belanja itu laki-laki ke pasar. Nah, berhubung sekarang udah banyak perempuan ke pasar, maka boleh mengikuti pendapat yang kedua. Itu pendapat yang mengatakan wajah dan tangan boleh terlihat. Jadi sekali lagi, dalam masalah aurat ini hanya ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuh wanita aurat. Dan pendapat yang kedua yang boleh kita amalkan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan gak ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, rambut boleh terlihat, itu gak ada. Ya. Kemudian apa? Leher boleh terlihat, itu gak ada. Ya. Sekarang banyak wanita-wanita muslimah pakaiannya banyak yang terbuka. Itu kalau kita nggak tahu itu tetangga kita nggak tahu itu saudara kita, mungkin kita nggak bisa membedakan ini wanita muslimah apa bukan ini. Ya, kita nggak bisa membedakan. Kita tahu dia muslimah, kenapa? Karena dia tetangga kita, karena dia saudara kita, karena dia sahabat kita. Kalau enggak, kita nggak kenal, nggak bisa membedakan mana wanita muslimah, yang mana yang bukan. Ayo, maka dari itu ini kita perhatikan putri-putri kita, istri-istri kita, jangan sampai ada yang membuka aurat. Ya, ini jangan sampai kitanya sholatnya rajin, ke masjid rajin, kemudian capek nyari nafkah, akan tapi nanti di yaumil kiamah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan istri dan putri-putri kita. Ya, jadi kita jangan hanya asik ibadah sendirian. Ini oleh-oleh kita bawa ke rumah. Kita sering ke rumah bawa oleh-oleh martabak. Sering kita ke rumah bawa oleh-oleh makanan. Nah, ini bawa juga oleh-oleh syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai putri-putri kita dan perempuan-perempuan kita keluar rumah auratnya terbuka. Ya. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya mengenai kepemimpinan kita. Jadi orang lelaki itu susah, Pak, masuk Islamnya. Masuk surganya susah orang laki itu. Enggak kayak perempuan. Perempuan itu 4 langkah doang langsung ke surga. Ya, perempuan tuh gampang masuk surganya, cuma 4 langkah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zaujaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Cuma 3 langkah. Bayangkan. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita jaga sholat 5 waktunya. 5 waktu dikerjain. Qobliyah ba'diyah mungkin enggak sholat, duha mungkin enggak sholat, tahajud enggak sholat. 5 waktu doang dikerjain, yang penting kata Nabi. Ini bagi wanita. Kemudian apa? Wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan. Senin Kemis enggak dikerjain enggak apa-apa. Yang penting Ramadan dikerjain. Ada utang dibayar. Jangan sampai enggak ada utang, ada utang puasa enggak dibayar. Wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Taat sama suami. Taat sama suami. Apa kata Nabi? Silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Bayangkan. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Semua manggil. Silahkan, silahkan. Selamat datang, selamat datang. Dipanggil, semua manggil. Ini bentuk penghormatan kepada para wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, dan taat kepada suaminya. Cuman 3, tapi banyak yang gagal. Cuman 3 langkah ke surga wanita, tapi banyak yang gagal. Sedekah nggak disebut. Memang wanita nggak wajib mencari nafkah. Yang mencari nafkah siapa? Suami. Ya, zakat nggak disebut itu. Kemudian apa? Haji nggak disebut. Kenapa? Haji kewajiban suami. Ya, suami yang mencari nafkah, suami yang menghajikan istri.
Nah, laki-laki ini apa? Nggak mudah masuk surga. Sholatnya rajin, bukan hanya 5 waktu saja. Qobliyah ba'diyah dikerjakan, bahkan selalu berjamaah di masjid. Bukan hanya puasa Ramadan saja, Senin Kamis dikerjakan. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ya, dikerjakan Ayyamus Sud 27, 28, 29 tuh. Ya, di pertengahan bulan dan di akhir bulan selalu berpuasa. Apakah langsung bisa masuk surga? Nanti dulu. Kita ditanya, kita ini gimana istrinya? Gimana putri-putrinya? Nutup aurat apa tidak? Oh, enggak nutup aurat. Nah, ini kita bakal diseret, Pak. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, jaga istri kita, jaga putri-putri kita, jangan sampai ada yang membuka aurat. Dan terkadang ini salah kita juga. Dari kecil putri kita dibiasakan dengan pakaian terbuka. Dari kecil pakainya udah terbuka. Ya. Pas udah besar baru kita arahkan. Kamu udah besar sekarang, harus tutup aurat. Enggak ah. Gerah, udah biasa. Jadi dari semenjak mereka tamyiz sudah dibiasakan agar memiliki rasa malu. Jadi intinya apa? Jangankan aurat kemaluan, aurat selain kemaluan saja kita wajib menutupnya. Terlebih lagi kemaluan, nggak boleh mandi bersama, nggak boleh buang air bersama tanpa ada tirai. Kemudian pelajaran yang kedua, fikih hadis yang kedua dari hadis ini adalah karahatul kalami waqta qada'il hajah. Makruh hukumnya, bukan haram, makruh. Makruh berbicara ketika buang hajat. Ya, makruh berbicara ketika buang hajat. Kecuali memang mendesak sama sekali. Jadi kecuali mendesak sekali ya. Kalau mendesak sekali ya jawab singkat. Tapi kalau masih bisa jawabnya nanti di luar ketika keluar dah. Ya, kalau mendesak sekali, ya, ini hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat hilang kemakruhannya. Tapi usahakan jangan berbicara apabila masih bisa nanti menunggu kita keluar. Li'anna dzalika sababun li sukhtillahi. Karena berbicara ketika buang hajat, ya, tanpa ada udzur, ya, itu dapat menyebabkan Allah murka. Walihada tarakan nabiyyu ruddas salam ma kaunihi wajiban lima marra bi rajulan fasalima alaihi wa huwa yabul. Nah, maka dari itu Nabi besar Muhammad pernah ketika beliau sedang buang air kecil ada yang lewat mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi besar Muhammad tarokan nabiyyu ruddas salam, Nabi nggak jawab salam padahal wajib. Kenapa? Posisi di kamar mandi, posisi sedang buang hajat. Ya, yang wajib saja nggak boleh kita jawab, apalagi yang nggak wajib. Kalau cuma nanya-nanya biasa saja, diemin aja, nunggu nanti kita keluar. Ya, nunggu kita keluar. Kecuali mendesak sekali. Nah, kenapa? Wa ta'lilu bimaqtillah yadullu ala tasdidis syari' fi dzalik. Apa? Di akhir hadis Nabi besar Muhammad bersabda, fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah murka atas perbuatan itu. Pertama, perbuatan membuka aurat ketika di kamar mandi, saling melihat, ya. Yang kedua, saling berbicara. Allah murka atas perbuatan itu. Nah, ada kata-kata murka, berarti ini apa? Berarti ini apa? Peringatan sangat keras. Jadi jangan sampai ini aurat kita terlihat oleh orang lain, dan jangan sampai kita saling berbicara di kamar mandi. Terkadang apa? Itu di kamar mandi bukan hanya ngobrol, tapi apa? Ada yang sambil nyanyi dan lain sebagainya. Itu larang ya, harus kita larang karena Allah murka. Baik.